Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap bisa berpikir jernih ya, berpikir rasional begitu, walaupun ya kalian lihat bahwa market luar biasa ya. Dan saya perhatikan ini sepertinya stabil di angka psikologis the global crypto market cap kita, yaitu 20.000 triliun rupiah ya, walaupun tadi sempat tersungkur ke 19 ribuan. Saya cuma mengingatkan teman-teman ya, waktu beberapa bulan yang lalu saya sudah bilang di Twitter, saya sudah ingatkan sering. Jadi perkiraan saya ini akan tembus ke 20.000 US dollar. Bahkan saya sudah bilang kemarin-kemarin baru-baru ini juga, saya menyiapkan mental, hati begitu ya, modal sampai kalau dia jatuh, terburuknya perkiraan saya ini, kalian boleh setuju boleh enggak, silakan lakukan penelitian sendiri, sampai pada level 15 ribuan ya, triliun rupiah global crypto market. Saat 15 ribuan ini Bitcoin ini mungkin sudah tinggal 250 sampai 300 juta ya. Kalian harus siap teman-teman, kondisi terburuk. Walaupun demikian, saya selalu berharap ya, selalu hope for the best ya, selalu hope for the best, but we must prepare for the worst. Harus begitu teman-teman ya, supaya ketika harapan-harapan kita itu nggak jadi ya, kita jangan jadi panik, keringat dingin, lantas menyalahkan orang, nggak begitu, jangan jadi uring-uringan. Tetap kita harus berpikir jernih sehingga kita sudah prepare for the worst. Karena itu saya sudah bolak-balik bilang, still stay dry powder, the dry powder ya, selalu harus standby uang cash, supaya ya kalau kalian melihat BMW X5 seharga 1,5 miliar ternyata nemu di harga 100 sampai 150 juta, kan lumayan. Ayla ya, bukan Ayla atau Kaila begitulah. Ya, kita bisa nemu barang-barang yang harganya katakanlah tinggal 20-23%, apalagi sampai 10% gitu dari fair value-nya atau dari all time high-nya, kan mantap. Selama koinnya atau tokennya memang ya kalian sudah analisa baik-baik, memang bagus begitu ya. Oke, begitu dia khusus untuk the global crypto market. Nah, saya sebetulnya mau bahas tentang Terra Luna teman-teman, penyebabnya apa yang terjadi sampai ya apa yang harus kita lakukan kira-kira begitu. Namun saya lebih suka ngomong tentang analisa makroekonomi terlebih dahulu, supaya kalian tahu ibaratnya kita ini kan lagi berlayar ke tengah lautan teman-teman. Iya bukan? Jadi kita harus tahu dulu dong kompas arahnya, bagaimana situasinya, supaya nggak asal nyebur teman-teman. Kalau asal nyebur ntar kamu masuk ketiup angin topan, planting ya gawat. Begitu ya. Oke, dan santai-santai aja, nggak usah terlalu tegang ya, nggak usah sampai keringat dingin begitu ya. Nah, yang pertama sekali teman-teman, saya mau kasih tahu di sini mengenai masalah beberapa info dari TradingView ya. Saya mau kasih tahu sama teman-teman, ini kalian boleh ikutin nanti buka di rumah, supaya kita tahu bahwa pergerakan uang itu atau modal, the big capital ya, atau the big money itu kemana sebetulnya. Kenapa kok kripto ini kayak nggak kenal ampun ya. Tiap hari ibaratnya kalau smackdown hajar terus, bonyok deh. Ya memang saya harus akui teman-teman ya, pada saat seperti ini token atau koin yang memang memiliki fundamental, jadi good newsnya teman-teman, yang memang memiliki fundamental yang bagus, kalian akan lihat kalaupun longsor nggak longsor banget, tapi kalau dia fundamentalnya rapuh, dia akan remuk redam, memang hancur ya, begitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat lah
Oke, nah saya mau ajak kalian kita semua ke tradingview.com dulu. Kalian bisa ini kan ada banyak ya menunya, kalian bisa bikin akun di sini. News-newsnya juga banyak begitu ya, nggak mungkin saya kasih tahu semua. Saya ke market dulu deh ya, fokusnya ke sini. Nah, market itu kan secara overall ya teman-teman, ada forex, ada futures, ada stocks market, itu adalah saham ya. Kemudian ada indeks, ada bonds, ada cryptocurrency. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, misalnya ini world economy, ini adalah ekonomi dunia. Kalian bisa melihat info-info tentang masalah, info-info tentang ekonomi dunia. Ya, memang ada isu ya, ada isu global bahwa dikhawatirkan lah ya, dikhawatirkan resesi akan datang. Ini dia, US economy, recession is coming gitu. Jadi ya, masalah inflasi yang nggak karu-karuan, tinggi banget nih seperti ini. Kemudian ini mau diredam paksa dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan ke di bank sentral di sisi mata uang fiatnya, dengan harapan uang-uang itu bisa pada parkir, katakanlah di bond atau di di obligasi maupun juga di deposito, kira-kira begitu ya, yang fixed income. Harapannya sih begitu. Dengan demikian memberikan kelangkaan, scarcity kepada khususnya mata uang US dollar supaya inflasinya turun. Kira-kira begitu harapannya teman-teman. Kalau dari kacamata bank sentral sih begitu. Itu dari segi world economy ya teman-teman. Kemudian kita melihat sekarang coba ke cryptocurrency ya. Ke cryptocurrency kalau kita lihat teman-teman, ini memang harus kita akui ya, dalam 1 tahun ini anjlok bukan? Nih kalau kita lihat nih seperti ini teman-teman. Dari sini sampai ini detik ini di sinilah nih. Kalau secara total ini kalian lihat nih. Nah, kira-kira seperti ini ya. Hancur, babak belur nih. Babak belur, mau koin apapun juga habis-habisan gitu. Memang nggak enak ngelihatnya teman-teman. Dan kabar baiknya adalah ya, rasanya ini bukan hanya pertama kali terjadi crash bukan? Sebelum-sebelumnya juga pernah kok. Iya bukan teman-teman. Nah, dan news-newsnya kalian bisa lihat begitu ya. Nah, kemudian saya mau sampaikan bahwa kemana? Nah, ini jadi masalah. Kalau cryptocurrency merah kan berarti orang buang barang bukan? Kan begitu ya. Nah, pertanyaan besarnya kemana mereka pergi? Nah, kalau kalian lihat teman-teman, kalau saya selidikin ini, mereka itu the big money ya, uang-uang gede yang bukan hanya 1-2 miliar teman-teman, tapi ratusan miliar, bahkan sampai triliun, bahkan puluhan triliun, ratusan triliun, bahkan mungkin perusahaan-perusahaan joint venture ya, venture capital, atau negara mungkin berinvestasi di negara lain yang memang notabene puluhan ratusan triliun, besar loh ya teman-teman. Itu pada kabur. Kalau misalnya pada kabur dari kripto, dari saham, ya rontok pasti kripto dan sahamnya. Dan kalau kalian lihat juga di Bursa Saham Indonesia IHSG, ya rontok teman-teman. Coba aja lihat tuh 2 hari yang lalu berturut-turut, saya belum lihat ini hari ini. Memang hancur. Nah, kemana mereka pergi? Mereka pergi ke komoditas ya teman-teman, dan juga ke bond. Nah, kalau kita lihat misalnya bond dulu deh ya. Nah, saya lihat teman-teman, mereka ini bonds ya, khususnya di Amerika dan Eropa sih. Nah, kalau Asia sih saya lihat nggak terlalu ya gejolaknya, malah turun gitu. Nah, mereka yang uang-uang besar ini kan adanya di Amerika dan Eropa teman-teman. Nah, ini juga ada kaitannya juga sih dengan invasi Rusia ke Ukraina seperti itu. Jadi karena orang gunjang-ganjing kondisi market begitu, orang akan cari yang stabil. Bond itu kan surat utang negara ya. Orang pasti punya persepsi, ya kita ngutangin negara, ya negara pasti bayar dong, gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, khususnya ini di Amerika, coba kalian lihat ini dari awal tahun nih teman-teman. Dari awal tahun ini naiknya luar biasa loh ini. Ya, ini baru bulan 5 ini, baru bulan 5, kencengnya. Padahal tahun sebelumnya mah standar-standar biasa aja. Ini kenceng luar biasa ini. Ini jangan kalian kira 1-2 miliar teman-teman ini puluhan ratusan triliun loh ini. Ya, kabur dari saham masuk ke sini begitu ya. Nah, kemudian apalagi saya dengar-dengar awal bulan depan ini Amerika mau jualan bond lagi. Nah, ya itu turut merangsang mereka. Jadi kalau mau ditanya, ya Bang, ini gimana nih? Ini baru tanggal 11 loh teman-teman. Hati-hati, ini masih ada 20 hari lagi loh bulan ini. Jadi perkiraan saya ini akan terjadi begini sampai akhir bulan. Kalau benar Amerika ini jualan bond dan ditambah lagi The Fed
malah menjadi-jadi naikin lagi suku bunganya, kan dinaikin suku bunganya dinaikin seperti itu ya. Kalau ketemu bond misalnya suku bunganya atau yieldnya naik, ya orang lari ke sini dong. Lebih stabil gitu ya, tidurnya nyak, parkiran aja uang, nggak usah pusing liatin cat, dah nambah sendiri duitnya, kan orang lebih tertarik dong. Apalagi kalau tambah dinaikin lagi nanti bulan depan atau bulan-bulan berikutnya, ini bond ini naik lagi, kata The Fed, naik lagi 0,5%, udah deh, orang pada kabur semua, males orang di kripto sama di stock market. Hanya orang-orang yang bermental baja yang akan tetap kuat di kripto dan di stock market yang sangat volatile begini. Jadi itu memang akan teruji teman-teman. Kalau kalian nggak kuat mentalnya, waduh, bahaya loh teman-teman. Saya harus ingatkan berulang-ulang, saya udah sering bilang loh teman-teman ya, udah sering bilang, hati-hati, ini bisa betul-betul membuat kalian nggak bisa tidur loh. Nah ini surat utang di Amerika dan di Eropa ini terbang loh teman-teman, lihat nih, ini ratusan triliun loh ini teman-teman nilainya. Nih, bayangin tuh. Asia sih ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau ini nanti misalnya bank-bank sentral di Asia, katakanlah Bank BI, Bank China atau Bank India, Bank Jepang, ini aja nih ya, ini nih 1 2 3 4 5 6 sebagai motor penggeraknya ini ya. Kalau tiba-tiba ini akan naik lagi, dia bilang suku bunga katakanlah 0,5%, saya sih kayaknya ini akan mulai naik lagi deh. Jadi siap-siap teman-teman. Kalau saya melihat ini baru Amerika dan Eropa. Kalau nanti ikut-ikutan lagi bank sentral, ikut-ikutan terbang lagi suku bunganya, mungkin market kripto bisa anjlok sampai 10 ribuan ya, 10 ribuan rupiah triliun market cap-nya. Dan ya mungkin kita akan melihat ini Bitcoin mungkin seharga 100 juta atau bahkan di bawahnya itu. Murah-murah banget. Jadi hati-hati, jangan gegabah. Itu dia ya teman-teman. Jadi mereka itu pada kabur ke bond, saya sudah kasih tahu ya, ke bond. Dan mereka itu juga pada kabur ke komoditas. Komoditas tuh lihat di futures misalnya ini. Ke energi, kalian bisa lihat dari awal tahun. Nah ini rally terus ini teman-teman. Metal, ya ini rally terus ini, lihat nih. Agriculture ini lebih-lebih lagi. Tuh, ya. Kemudian currency, kalau currency nggak terlalu ya. Tapi yang saya lihat energi. Ini yang paling ngeri tentang energi ini. Kalian bisa melihat semua yang berkaitan energi, contohnya batu bara, lihat tuh saham-saham batu bara teman-teman, pada panen mereka. Padahal tahun lalu tuh diejek-ejek batu bara itu, gara-gara apa dibilang green energy, banyak banget tuh di grup saham saya lihat, green energy pada ngejekin batu bara. Sekarang tuh, ya Harum Energi, Adaro lah segala macam itu panen dan dividennya kencang-kencang, tebal-tebal semuanya. Oke, itu dia dari TradingView. Kalau kita lihat juga dari Trading Economics, teman-teman, kalian bisa melihat indikator ya, indikator heat map ini seperti ini. Nanti ini saya akan cantumkan ya, teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa melihat bahwa ada sih kabar baiknya. Ini GDP ya, GDP Gross Domestic Product, pendapatan per kapita kotor ya, per keluarga di seluruh dunia. Kalau kalian masih melihat ini hijau-hijau, ya ini masih senang lah kita. Tapi kalau kalian udah melihat ini tiarap semua, merah-merah, waduh. Nah ya kita lihat misalnya negara-negara utama lah tentunya ya. Kalian lihat negara-negara besar aja. Amerika masih positif, Cina, kemudian Euro, Jepang, Jerman, Inggris, France, seperti itu. Ini yang besar-besar masih naik ya. Indonesia, nah ini Indonesia bagus loh, 5,01 loh. Kemarin tuh padahal sempat minus. Sebetulnya Indonesia ini pasca Covid nih, wah, ini betul-betul mantap banget lah, 5,0. Ini posisi sebelum Covid loh kalau kalian mau tahu. Nah, berarti kan secara makroekonomi udah pulih banget, kira-kira begitu ya. Nah, kalian bisa lihat lagi sampai negara-negara kecil, kalau ada pun seperti ini Venezuela, ini kan jarang masuk hitungannya, Libya juga seperti itu. Nah, artinya secara makroekonomi pertumbuhan pendapatan per kapita itu ya cukup baik. Masih ada angin segar lah. Tapi kalau udah minus semua, udah merah semua, waduh, tiarap semua kita teman-teman. Nah, khususnya di Amerika, kalian bisa melihat di Amerika teman-teman, ini yang selalu menjadi menjadi perguncingan ya. Nah, bulan lalu ini kan monthly ya, ini monthly, ini bulan lalu itu inflasinya kan masih 7,9. Padahal bulan lalu itu udah naik 0,25% loh suku bunga. Nggak ngefek, naik aja 8,5. Ngeri kan? Nah, karena itu sebabnya The Fed tekan lebih laju lagi, gas lebih laju lagi, 0,5% dinaikin. Nah, kalian tahu nggak? Ini saya harus kasih tahu buruk-buruknya, jelek-jeleknya sekalian ya teman-teman. Kalau sampai bulan depan masih terbang lagi, nyerocos saja ini melambung di atas 8,5 inflasinya, padahal udah dinaikin 0,5%. Saya
kok hampir bisa memastikannya lebih dari 0,5% akan dinaikin lagi suku bunganya. Nah, kalau dinaikin lagi, nah kalian harus siap loh ya kondisi terburuk. Kalau misalnya orang nggak selera lagi gitu melihat kripto gitu ya. Dan misalnya, ya saya sih nggak berharap ya teman-teman, tapi kalau sampai 10.000 triliun ya rupiah saja itu market cap-nya, setengah dari sekarang teman-teman. Coba aja Anda bayangkan kalau misalnya kayak gini nih, ini kan 20.000. Jadi Bitcoin katakanlah ini tinggal 200.000, 200 juta. Ya kan, misal katakanlah BNB tinggal 2 juta 200 gitu. Waduh, murah-murah semua gitu. Tapi ya itulah kesempatan sebetulnya, karena setahu saya sih teman-teman, market itu kan siklus dia. Jadi nggak ada market yang mati terus, hijau terus, merah terus, nggak ada seperti itu. Nah ini ya teman-teman, jadi ini kalian perhatikan baik-baik kalau sampai ada berita-berita lagi, The Fed bilang nanti bulan depan naikin lagi 0,5, wah siap-siap lah. Tahan dulu teman-teman kalau mau invest ya. Lihat nih, interest rate-nya padahal dinaikin 0,5 sampai 1. Udah naik ya, tapi ya lihat nih, cuman mampu menahan, nggak mampu menahan ya, dari inflasi 7,9 ke 8,5 seperti itu ya. Ya oke ya. Kita lihatlah nanti bagaimana 1 bulan ke depan, karena ini tiap bulan itu di di update kira-kira begitu. Dan kalau kalian perhatikan teman-teman, khususnya di Indonesia, nah ini berkaitan dengan Indonesia pula, kita harus ngomong juga teman-teman. Indonesia, misalnya ini Indonesia ya. Nah teman-teman, coba kalian lihat di Indonesia itu inflasinya itu udah mulai naik 2,64 sampai 3,47 ya. Ini per bulan. Nah padahal suku bunganya masih 3,5 nih. Nah ini, dan ini setahu saya suku bunga Indonesia itu yang terendah ya kalau nggak salah. Nih kalau kalian lihat misalnya maximize begitu, tuh dalam berapa nih ya, 15 sampai 20 tahun terakhir, suku bunga hari-hari ini itu adalah yang terendah. Dan saya mau kasih tahu, mana ada suku bunga bank rendah melulu, rendah terus sepanjang umur, nggak ada teman-teman. Ya ini kan dari memang sejak masa COVID teman-teman. Nah jadi kalian juga harus bersiap kalau ini misalnya naik tiba-tiba, ya kita mungkin akan melihat contohnya kalian cicilan rumah dan cicilan mobil motor kalau terkena floating ya kan ada begitu kan, 2 tahun pertama misalnya rumah atau 3 tahun pertama fixed rate, setelah itu dia bilang floating rate, tiba-tiba kalian tadinya cicilan rumah 1 juta sebulan tiba-tiba mendadak jadi 1.300.000. Jangan kaget karena mungkin bertepatan kalian sudah masuk di floating rate. Jadi harus siap teman-teman, kayak gitu loh analisa makronya. Oke ya. Namun demikian, trading economics ini bagusnya dia bisa kasih forecast. Forecast itu ramalan lah ya, perkiraan. Kalau dari kripto, karena saya lagi bahas kripto teman-teman, ya mereka sih secara optimis memperkirakan ya akan ada kenaikan lah di kuartal 2. Berarti setelah bulan 6 loh teman-teman. Setelah bulan 6 ya, ini kalian lihat misalnya Terra Luna itu udah 4,93. Jadi mereka ya optimis lah bisa naik lagi misalnya kayak gitu ya. Ini forecast kalian bisa lihat juga. Ya memang begitu sih. Kan ada siklus namanya teman-teman. Cuman jantung setiap orang nggak sama kuatnya menghadapi siklus itu. Kayak yang lalu juga waktu awal-awal COVID kan begitu teman-teman. Market ngedam, wah crash habis rasanya kayak udah mau kiamat aja. Tapi kan itu ya kalau kalian lihat saham kan habis itu terbang bahkan all time high IHSG-nya. Kemarin loh ya, beberapa hari yang lalu. Nah, walaupun nyungsep lagi sekarang. Tapi kan sempat dilampaui. Jadi, ya kalau yang lalu, seingat saya ini global crypto market ini udah 30 atau 35 ribu triliun ya. Nah, kalau misalnya ini dia kasih ke 10 ribu triliun, udah paling jauh ya, udah paling jatuh. Kalian memang berani secara mental dan jantung kalian, tiba-tiba nanti terbang ke 40 ribu triliun, ya kalianlah yang beruntung. Kan begitu. Tapi ya untuk menjadi the contrarian itu sesungguhnya tidak mudah. Oke ya, sekarang kita ke Terra Luna. Jadi teman-teman, saya lihat Terra Luna ini sekarang betul-betul deh udah nyungsep ke ranking 30-an ya kalau nggak salah ya. Nah tuh 32. Nih dia. Ya memang ini padahal rankingnya kan di atas ya kemarin-kemarin ya. Kalau nggak salah 10 besar atau 15 besar ya. Memang nyungsep langsung dari segi market cap memang ya habis lah. Dan ini harganya tinggal 80.000 saja. Ini per saya buat sekarang video ini loh ya. Ini jam 4 sore. 80.000 dari, coba kita lihat ya. 77.000. Luar biasa ya. All
Nah, kalian lihat nih, wih, ngeri banget nih chartnya ini. Ini all time high-nya ini pernah 1.600.000. Bayangkan teman-teman, satu koin 1.600.000 tinggal 77.000 saja. Jadi kalau misalnya kalian hitung 77.831 dibagi katakanlah 1.600.000 begitu. Nah, wih, hanya tinggal 4% teman-teman. Nilainya ini jadi udah nyungsep 96%. Gila nggak? Wih, ini, nah kalian bisa melihat ya, bahkan koin papan atas saja bisa nyungsep. Nah, jadi kalau kalian main micin-micinan, nyungsep sampai 90%, 95%, ya wajar lah. Ini aja nih Terra Luna ini, kalau kalian misalnya lihat, ini udah listing di banyak tempat loh ini, weh. Ini ya, nih lihat nih. Wow, udah berapa banyak ini? Banyak banget, udah ratusan lah ya tuh, udah nggak tau lah nih listing di mana ini. Tapi ya tetap aja nyungsep juga kan gitu. Nah, kita mau cari tahu sekarang akar permasalahannya apa sih kan gitu. Jadi supaya kita tahu juga problemnya. Ini ada analisis Terra Analytics khusus ya by Smartstake. Kalian bisa melihat di sini teman-teman. Nanti ini saya akan cantumkan semua. Mungkin waktunya nggak cukup. Kalian bisa melihat memang sejak tanggal 8 bulan 5 ya, ini memang mulai terjadi perubahan besar-besaran di Terra Luna ya tentang masalah supply-nya. Nah, ini dia. Ya, penyebabnya apa? Itu dulu yang penting. Kalau ini mah link-link ini nanti saya akan cantumkan supaya nggak kepanjangan ya videonya. Nah, penyebabnya dulu. Nah, saya coba pelajari dari The Scan ya, Motley Fool Service, salah satu Motley Fool Service yang menurut saya cukup kredibel ya. Nah, ini aja deh, kalau kebanyakan nanti kalian malah pusing. Mengapa Terra Luna turun lebih dari 50% hari ini? Ini maksudnya kemarin, tapi beritanya kan dampaknya hari ini ya masih sama lah ya penyebabnya. Luna Terra atau Terra Luna turun lebih dari 50% dan stable coin UST-nya masih di bawah $1. Jadi teman-teman begini, Terra Luna ini ya ada stable coin penahannya ya, namanya UST ya, Terra USD gitu ya. Kan US dollar ini kan banyak banget teman-teman. Kalau di Binance BUSD, kalau di Ethereum USDT gitu-gitu. Jadi banyak loh ya. Jadi khusus di Terra Luna itu UST namanya, stable coin-nya. Nah, ya kita baca dulu akar penyebab masalahnya. Harga Terra Luna telah anjlok setelah stablecoin jaringan Terra USD atau UST kehilangan pasaknya. Jadi ini akar penyebab masalahnya, teman-teman. Ya, setelah membukukan kenaikan signifikan awal tahun ini, Luna telah turun lebih dari 50% dalam 24 jam terakhir. Jadi, begini teman-teman. Daya tarik stablecoin, jadi ini kan stablecoin UST ini. Daya tariknya kalau terjadi market volatile, up and down, ini kan lagi up and down nggak karu-karuan nih berapa minggu terakhir. Kalau kalian lihat kan up down, pusing kepala orang, ya bukan? Nah, kalau seperti itu, orang nggak jelas mau memperkirakan market, nggak bisa gitu kan. Nah, orang akan lebih suka ya yang stable coin aja deh, biar enak gitu loh ya. Nah, dolar gitu kan cukup stabil ya, kalau naik turun juga nggak gila-gilaan gitu. Nah, mereka membuat sebagai pasaknya itu UST ini ya, itu kan sebagai stable coin-nya itu adalah UST gitu, daya tariknya itu. Secara teori mereka nggak terpengaruh volatilitas, harapannya sih begitu. Harga yang berdampak pada mata uang kripto lainnya. Namun dalam crash kripto kemarin, nih dia, nilai 1 UST tenggelam hingga 0,66 US dollar. Harusnya 1:1 teman-teman, atau nggak jauh dari situlah. Misalnya 1 UST setara dengan 0,95 US dollar atau 1,05 US dollar, kira-kira begitu. Tapi dicatat oleh CoinGecko, loh, ini kok UST-nya jeblok ya, mengikis kepercayaan seluruh jaringan Terra ya. Kalau ini stable, maksudnya gini teman-teman, kalau stable coin-nya aja jeblok, gimana Lunanya dong kan gitu. Ini ada dua koin loh teman-teman ya, UST dan Luna itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau ininya ya jeblok UST-nya, gimana dengan Luna dong? Kira-kira kan begitu ya, orang kabur deh kan gitu ya. Karena kan yang nahan supaya stabil Luna ini dan bagus itu kan UST-nya, kira-kira begitu kan. Ini kita ngomong kan di jaringan Luna ini kan banyak DeFi teman-teman, banyak DeFi. Kalian bisa cek nanti di sini ya teman-teman, di curve.finance ini bisa kelihatan ya ini tentang masalah UST ini teman-teman ya, UST mana tuh, gini ya, kalian bisa cek-cek di sini tentang masalah
USD ini teman-teman, baik dari segi volume termasuk juga TVL-nya. Perhatikan perkembangannya beberapa hari terakhir, kira-kira begitu ya. Oke, biar relevan. Nah, bagaimana USD kehilangan pasaknya kan gitu, sehingga nggak 1:1 lagi. Nah, ada berbagai jenis stablecoin yang masing-masing memiliki risikonya sendiri. Misalnya Tether, USDT, USDC. Ini ada keduanya adalah stablecoin yang didukung fiat. Ini jadi problem. Kalau didukung fiat, ada nilai wujud dolarnya, ada bendanya. Ya, yang berarti mereka harus memiliki $1 sebagai cadangan untuk mendukung setiap token yang mereka terbitkan. Tetapi tidak selalu ada banyak transparansi seputar cadangan tersebut. Oke, nah UST adalah stablecoin algoritmik. Nah, paham ya teman-teman? Ini, jadi stablecoin ada dua macam. Stablecoin yang didukung fiat, baru ada stablecoin yang algoritmik, tapi nggak didukung fiat. Yang berarti kode komputer yang bekerja di latar belakang untuk mempertahankan harganya. Nah, ini yang harus digarisbawahi, teman-teman. Ya. Nah, pada dasarnya smart contract membakar atau mencetak USD atau Luna. Nah, itu kan biasa ya, burning and minting begitu ya, token asli Terra untuk menambah atau mengurangi nilai USD seperti yang kami tulis beberapa minggu lalu. Resikonya adalah, nah ini dia, resikonya adalah sistem ini mungkin tidak tahan terhadap volatilitas harga yang ekstrim yang menyebabkan stable coin Terra mengalami depeg. Depeg itu artinya, peg itu kan pasak. Ya, depeg itu artinya pasaknya hancur, nggak bisa begitu. Jadi algoritmik itu nggak bisa dia mendeteksi kalau misalnya market pump and dump secara ekstrim. Dia namanya juga algorithmic stablecoin, dia hanya bisa kalau stabil-stabil aja. Nah, di sini kelemahan dari stablecoin algorithmic. Kalau lagi ekstrim-ekstrim, rusak deh, hancur deh. Akhirnya pasak dolarnya ya berantakan, kira-kira begitu. Ini akar penyebabnya, teman-teman. Ya, ketika dia pasak dolarnya hancur atau algoritmanya kacau, akhirnya ikutlah Luna jeblok juga. Nah, sudah ya, ini nanti saya akan cantumkan, nanti kalian baca lebih lanjut supaya waktunya cukup, nggak terlalu panjang. Nah, apa yang dilakukan? Ini saya udah catat, teman-teman. Jadi, yang dilakukan oleh si, Do Kwon sebagai, founder ya, Do Kwon ya, Do Kwon dan LFG ya. LFG ini kan, foundationnya ya, Luna Foundation, ya, foundationnya. Ini ketika melihat market jeblok kemarin, kan mereka ini membeli Bitcoin loh, teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya, berita-berita yang lalu. Jadi, si Luna ini sudah membeli Bitcoin loh beberapa waktu yang lalu. Ya, kalian bisa nanti membaca nanti saya cantumkan ya. Jadi, dia sudah membeli Bitcoin kurang lebih 21.000 ya. Ya, 21.000 begitu ya, udah 21.000 Bitcoin dan sebagai antisipasi mereka kan berunding nih secara cepat. Mereka akhirnya melihat untuk meredam ya, supaya market nggak makin bergejolak. Maka dikatakan oleh Do Kwon sama foundationnya si Luna ini, gimana nih gitu ceritanya. Ya udah, Bitcoin yang selama ini kita udah beli dari sejak Januari 2022 kalau nggak salah, itu dilepas aja deh. Nah, dilepaslah kurang lebih 1,5 miliar ya. Nah, ini teman-teman, ini beritanya. Ya. Jadi 1,5 miliar dengan harapan kalau udah dilepas 1,5 miliar US dollar ini setara dengan 21,7 triliun rupiah loh, teman-teman. Besar banget loh ini. Mau ngeredam. Harapannya bisa keredam kemarin. Tapi hari ini kita melihat bukannya keredam, malah tambah nyungsep. Kemarin sih minus 50-an ya. Hari ini saya lihat minus 84. Waduh, gawat deh. Berarti apa? Cara tersebut dipakai dana dari Yayasan Luna ya, 21,7 triliun untuk nalangin, untuk meredam market begitulah ya. Ini ternyata tidak efektif karena hari ini malah longsor begitu, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat market cap-nya ini tinggal 32 triliun rupiah, teman-teman. Jadi, kalau mereka udah lepas dana 21,7 triliun, ini tinggal 32. Jadi, hampir bisa dibilang lah, ya mungkin ini tinggal dana mereka lah ini di sininya. Jadi, rata-rata holder udah pada kabur semua. Kira-kira begitu ya, kira-kira analisa saya secara garis besar. Nah, jadi berarti Bang, nggak berhasil loh. Iya, memang nggak berhasil ya untuk ngeredam
harapannya sih bisa gitu ya, stabil. Hari ini malah tambah rebuk nih. Ini lihat nih, udah 85% nih. Ngeri banget loh. Nah, jadi alhasil kalau kalian lihat dompetnya, walletnya, saya nggak usah tunjukin ya, kelamaan nanti. Memang mereka sudah mengosongkan walletnya yang tadinya isinya Bitcoin, 23.000 Bitcoin kalau nggak salah ya. Itu memang udah habis, teman-teman. Jadi cuman memang media memberitakannya apa? Kadang-kadang cuma dipotong kan gitu. Bitcoin yang selama ini Terra Luna beli habis, jualan Bitcoin ya. Terra Luna jualan Bitcoin, Terra Luna menghabiskan Bitcoin. Nah, itu cuma berita sepenggal. Mereka nggak tahu asal ceritanya. Kenapa harus dijual? Ya, kalau udah orang misalnya pasaknya udah remuk, udah hancur, gimana dong caranya untuk ngeredam? Kan gitu. Nah, tadinya maksud mereka ini menjual 1,5 miliar Bitcoin itu untuk memulihkan kembali pasak dolar itu, siapa namanya tadi itu, UST itu, teman-teman ya, Terra US dollar itu. Nah, ternyata nggak berhasil. Itu dia akar masalahnya. Lihat nih, saya ngomong aja udah 85,94. Nah, cara itu tidak berhasil. Malah begini, teman-teman, ketika mereka melepas Bitcoin, Bitcoinnya malah oversupply, malah Bitcoinnya yang nyungsep. Kan gitu. Ketika Bitcoinnya nyungsep, Bitcoin kan orang belinya pakai stablecoin rata-rata. Stablecoin juga ikut nyungsep, maka terjadilah nyungsep berjemaah. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi kalau kalian lihat ini, ya ini kan nyungsep berjemaah ini. Ya. Dari mulai Bitcoin apa semua nih, semua lihat nih, stablecoin ya nyungsep semua. Iya kan? Jadi perhatikan, teman-teman, betapa memang ngeri ya kalau sampai suatu, katakanlah saham atau kripto, dia udah sempat menjadi yang teratas begitu ya, apalagi dia menyimpan katakanlah koin-koin papan atas, ketika dia nyungsep ini bisa terpukul semuanya hanya gara-gara si Terra Luna ini. Bayangkan, belum lagi akibat yang lain. Kalian tahu kan, masalah the Fed-nya aja ini, masalah yang inflasi mereka mau redam belum kelar, terus kemudian masalah makroekonomi, harga-harga pada naik, inflasi pada naik, kemudian ada perang apa namanya ini, Rusia invasi ke Ukraina belum beres, semua pada belum beres, tambah lagi kayak gini modelnya. Jadi ini namanya udah jatuh ketimpa tangga lagi. Waduh, gitu ya. Oke. Cukup jelas ya, teman-teman, penyebabnya saya sudah cerita. Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak developer atau pengelolanya saya sudah cerita. Lalu saya mau cerita tentang apa yang harus kita lakukan, Bang. Gini, teman-teman ya, saya harap kalian concern ya. Kalau masalah link-link ini sebaiknya kalian adakan riset lebih mendalam. Kalian tolong perhatikan. Nah, teman-teman, ini saya lihat dari toko kripto ya, dari toko kripto. Kita lihat ini. Kita perhatikan ya, teman-teman. Lihat ini. Ini sekarang harganya 4,94. Ini dalam Luna per BUSD ya. 4,97. Kalian lihat nggak? Saya kan tadi udah bilang bahwa mereka ini kan mengakumulasi ya. Mengakumulasi sudah beli. Nah, ini dia. Ini ada beritanya juga. Nah, ini kan berita Maret ya. Maret ini Terra Luna Foundation sudah beli lebih dari 21.000 Bitcoin ya. Terkonfirmasi ya, teman-teman. Jadi mereka ini dari Januari ini sudah mengakumulasi. Nah, ini dia. Gara-gara ngakumulasi Bitcoin itulah sehingga ini pada terbang. Nah, kalau kita ukur ya, teman-teman, ini memang terbang dari sini lah ya, Januari. Nah, ini saya di sinilah saya bilang ya. Dari sini terbang dari Januari itu udah 109 berapa ini ya? 10.900%. Wih, gila. Ya, udah terbang 1000 kali lipat. Waduh, kalau kalian di sini invest $10 aja, nyampe di sini kalian dalam berapa bulan ya? Cuman ini dari Januari sampai kemarin ini peak-peaknya ini 5, berarti 1, 2, 3, 4, 3 bulan. Dalam 3 bulan aset kalian bisa terbang 1000 kali lipat, $10 menjadi $10.000. Wih, 150.000 jadi 150 juta. Gila betul. 150.000 ya menjadi 1 unit kali ya 150 juta. Nah, jadi ini menurut pendapat saya ya. Mereka ini menurut pendapat saya ya, chart ini atau Luna ini menurut pendapat saya dia akan hantam balik sampai ke posisi sebelum mereka mengakumulasi Bitcoin. Dengan kata lain, kemarin itu agenda ngeborong Bitcoin itu ya lupakanlah, sama seperti saya ngebahas token-token lain, Buff Doge dan kawan-kawan ya. Ketika ada pam-pam secara paksa begitu, lupakanlah, anggap aja ini potong, chart ini nggak pernah ada ya. Kita ibaratnya main film ya, mulai dari awal lah
Ya, kalau menurut saya, ini khusus saya ya, saya akan tunggu. Kalau misalnya ditanya, Bang, apakah menurut Abang ini akan rakul atau scam? Saya rasa enggak. Cuman memang saya rasa dia akan kembali. Karena itu saya pribadi teman-teman, saya lagi stay, wait and see, dan menunggu di rentang 0,6 sampai $1. Itulah dari saya. Jadi posisi saya wait and see, dan saya tunggu di 0,6 sampai $1. Kalau dari rentang-rentang itu, saya rasa saya mulai ambil. Dan ingat, langsung stakingkan atau farmingkan di tempat-tempat yang saya sudah bilang di grup ya, di mana APY-nya cukup tinggi supaya ya kita ya nggak rugi dalam masa-masa penantian begitu teman-teman. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Saya rasa cukup jelas, dan kalau kalian udah ada gambaran gini kan kalian bisa lebih tenang gitu loh. Oke teman-teman ya, segitu aja review. Saya rasa udah nggak singkat, udah 35 menit saya lihat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, selalu gunakan uang dingin, bukan uang panas. Dan selalu lakukan riset mendalam. Jangan hanya telan bulat-bulat apa yang saya bilang. Do your own research. Riset, dan riset. Disclaimer on. Jangan ikuti mentah-mentah apa yang saya bilang. Karena uang-uang kalian yang punya kendali atas uang kalian. Untung kalian, rugi juga ya harus bertanggung jawab dong, rugi kalian sendiri. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.